Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Mari kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala, Rabb yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang sangat teramat banyak mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Hanya orang-orang yang buta, yang tak mampu melihat bahwa dia bergelimang dengan rahmat dan nikmat tiada tara dan tiada terhingga dari Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan buta yang ana maksud bukanlah buta mata yang ada di kepala. Karena betapa banyaknya orang-orang yang buta mata yang ada di kepalanya, tapi sesungguhnya dia melihat jauh lebih tajam dari jutaan manusia yang tidak buta. Namun buta yang dimaksud adalah buta hati. Sehingga hati itu hanya mampu melihat apa yang dia inginkan, apa yang dia kejar, apa yang dia targetkan, apa yang menjadi cita-citanya, apa yang menjadi sesuatu yang bakal dia raih. Sehingga kalau belum mendapatkan apa yang dia raih, seluruh nikmat-nikmat yang berharga seolah-olah itu tidak ada. Percaya tidak percaya, inilah pola hidup orang yang akan wafat di atas su'ul khatimah. Dan percaya tidak percaya, umat Islam sekarang mulai dididik ke arah itu. Sadar atau tidak sadar. Lihatlah betapa jauhnya pelajaran-pelajaran agama dari bangku-bangku sekolah. Dan lihatlah betapa lancarnya aneka ragam materi-materi duniawi. Dan alangkah banyaknya motivator-motivator dunia yang menyuruh umat Islam untuk menggantungkan cita-citanya di permukaan bumi ini setinggi langit. Kalau boleh saya bertanya, kalau engkau menggantungkan cita-citamu setinggi langit, kapan sampainya? Kapan tergapainya? Itu artinya engkau akan mengejar dan tak pernah sampai. Kemudian tiba-tiba kematian datang menjemput. Kesempatan untuk bertobat sudah tidak ada. Kesempatan untuk kembali kepada Allah dan agamanya sudah habis. Ketika itulah manusia mulai berkata, Rabbi, wahai Rabbku, undurkan ajalku walau sesaat. Fa'as-saddaqa wa akum minas salihin. Saya mau bersedekah, mau berinfak, mau menjadikan harta saya ini jalan ke surga dan ingin beramal saleh. Jawaban Allah, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha.
Allah tidak akan pernah mengakhirkan dan menunda apabila ajalmu telah tiba di waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Maha tahu apa yang kalian lakukan. Tema yang dimintakan kepada ana untuk membicarakannya pada malam hari yang berbahagia ini adalah tentang husnul khatimah. Dan husnul khatimah adalah bahasan tentang maut, kematian. Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Tirmidzi menyuruh kita banyak-banyak sering-sering ingat kematian. Aksiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat, menyebut, membicarakan, mendiskusikan hadimil ladzat, penghancur seluruh kelezatan-kelezatan dunia. Di dalam riwayat lain hadhi pakai dzal bukan pakai dal. Kalau yang tadi hadim pakai dal, ini hadim. Hadhimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian untuk selalu mengingat, membicarakan, mendiskusikan pemutus kelezatan. Maka apabila kita membedakan antara pencinta-pencinta dunia dan orang-orang pencinta akhirat, kita akan melihat fokus pembicaraan orang ini terhadap akhirat dan fokus pembicaraan orang-orang ini terhadap dunia. Kita hendaklah memilih salah satu. Oleh karena itu masing-masing kita, saya dan semua kita yang hadir di sini, yang tidak hadir di sini, yang menyaksikan acara ini dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lihat diri kita sendiri. Fokus pembicaraan kita kemana sih? Fokus pembicaraan kita apa sih? Yang paling sering kita bicarakan, kita ingat apa sih? Agar jangan sampai kita terlena oleh perbuatan kita terlalu banyak membicarakan dunia, padahal kita disuruh banyak membicarakan kematian dan apa yang ada pasca kematian itu. Suatu hari di rumah Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu rahmatan wasi'ah berkumpul manusia, dikarenakan Imam Hasan Al-Basri sedang ada sesuatu yang membuat beliau mengundang orang ke rumah. Di penghujung acara, Imam Hasan Al-Basri berkata, andai ada di antara kita yang mengingatkan akan kematian dan akhirat, maka bicara salah seorang ahli ilmu, berbicara tentang kematian, akhirat, apa yang ada paskanya, persiapan kematian, persiapan akhirat yang membuat mayoritas hadirin menangis. Dan dalam keadaan menangis itu mereka bubar. Kata Imam Hasan Al-Basri kepada muridnya, beginilah kebiasaan kaum, yaitu para sahabat yang saya temukan. Beginilah kebiasaan para sahabat yang saya temukan. Karena Imam Hasan Al-Basri bertemu dengan para sahabat. Menunjukkan bahwa para sahabat adalah orang-orang yang selalu ingat kematian dan selalu bernasihat, saling menasihati untuk kematian, pasca kematian, persiapan tentang akhirat, tentang yaumul hisab, tentang hari berbangkit, tentang surga, tentang neraka, dan berhati-hati hidup di permukaan bumi. Jangan sampai terpleset atau diplesetkan oleh siapapun yang akan memplesetkannya, dan tentu syaitan adalah tertuding nomor satu. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, tidak ada orang di permukaan bumi ini yang tidak yakin dia tidak mati.
Semua orang di permukaan bumi ini yakin, seyakin-yakinnya dia pasti akan mati. Kematian itu hal yang diyakini dan dipercaya oleh semua orang hidup yang waras. Kenapa? Karena kematian jelas. Kematian di depan mata. Fi kulli yaumin lana maitun nusyayyi'uhu nara. Ala atharihi nara bi atharihi nara ala masari'ihi athara mautana. Setiap hari ada mayat yang kita antarkan ke pemakaman. Dari kematian-kematian mereka terlihat jelas adanya efek-efek kematian yang mendatangi mereka. Nara bi masra'ihi athara mautana. Akan tetapi yang membedakan antara muslim dengan yang bukan muslim adalah bahwa kematian bagi seorang muslim adalah perjalanan yang sangat teramat berat dimulai. Dan kematian bagi seorang yang tidak beriman kepada Allah adalah perjalanan sudah berakhir. Dua poin yang sangat berbeda ini membuat manusia muslim dan bukan muslim berbeda aksi. Yang satu merasa bahwa ini perjalanan berat akan dimulai. Itulah muslim. Yang satu merasa perjalanan hidup berakhir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pernahkah kita mendengarkan orang mengatakan kepada keluarga yang ditinggal wafat oleh orang yang mereka cintai? Lalu kita mendengar mereka menghibur sambil mengatakan, senanglah, bersabarlah. Bapak sudah berangkat, ibu sudah berangkat kepada tempat peristirahatan yang terakhir. Atau di dalam berita-berita tentang kematian seseorang lalu disebutkan dia sudah kita antarkan ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Pernah atau tidak? Sering ya? Sering apa pernah? Beda antara pernah dan sering loh. Sering. Yakin sering? Oh Masya Allah. Tahukah Anda bahwa inilah akidah Abu Jahal? Inilah akidah Fir'aun dan Qarun. Kenapa mereka mengatakan kematian adalah tempat peristirahatan yang terakhir? Karena bagi mereka finish kehidupan dengan kematian. Tak ada lagi apa-apa pasca kematian. Oleh karena itu mereka menyebut kuburan adalah tempat peristirahatan yang apa yang terjadi? Percaya tidak percaya, akal kita sudah dirubah oleh mereka. Sehingga lisan kita pun berubah mengikuti akal kita yang sudah banyak terpengaruh oleh media, sadar atau tidak sadar, berilmu atau tidak berilmu, tahu atau tidak tahu. Mengantarkan orang ke pemakaman, mengantarkan dia ke tempat peristirahatan yang terakhir, ini akidah kafir. Akidah yang tidak percaya dengan adanya minimal azab kubur. Pertanyaan di kubur. Tidak percaya dengan hari berbangkit, tidak percaya dengan adanya surga ataupun neraka, tidak percaya dengan hisab yang sangat berat, tidak percaya dengan aneka ragam perjalanan berat padang mahsyar yang membuat manusia bertahun-tahun berdiri tanpa baju dan pakaian, berdiri tanpa makan dan minum, dalam kondisi yang sangat mencekam, yang mereka tidak peduli badan mereka tak berpakaian, disebabkan takut yang luar biasa yang sedang menyelimuti semua yang ada di tempat itu. Hai mukmin, akidah yang diajarkan Rasulmu, kehidupan pasca kematian jauh lebih berat daripada kehidupan dunia. Engkau merasakan
Beratnya hidup di dunia, nggak ada apa-apanya berat dunia ini dibanding beratnya padang mahsyar. Nggak ada apa-apanya. Ini akidah yang harus tertanam, tertancap luar biasa di dalam akidahmu. Yang tak boleh digoyang oleh manusia. Kalau engkau goyang dalam akidah ini berbahaya. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 281 Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Takutlah kalian kepada suatu hari di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Takutlah kalian kepada suatu hari di mana kalian akan dikembalikan pada hari itu kepada Allah. Ini dia kematian. Hari di mana kita dikembalikan kepada Allah. Untuk apa? Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Setiap jiwa akan diberikan ganjaran terhadap apa yang telah dia lakukan di permukaan bumi. Wa hum la yuzlamun, dan mereka tak akan pernah dizolimi sedikit pun. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 281. Mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing, sudahkah kita memiliki rasa takut bertemu dengan kematian? Atau kematian bagi kita tunggu takutnya di saat tertentu saja? Kenapa Allah tabaraka wa ta'ala menyuruh kita untuk takut? Perhatikan kehidupan manusia. Orang kalau takut sesuatu, melakukan persiapan untuk apa yang dia takuti. Orang kalau takut kepada sesuatu, membuat benteng agar yang dia takuti itu tak dia dapatkan. Dan orang mukmin takut kematian maknanya adalah takut efek buruk yang akan dia dapatkan ketika kematian itu. Efek buruk yang dia dapatkan pasca kematian itu maksud takut kematian. Bukan takut kematian artinya menghindar dari kematian. Gak bisa menghindar. Oleh karena itu maksudnya adalah takut adanya hal-hal yang buruk yang didapatkan ketika kematian, pasca kematian. Kenapa kita disuruh takut? Agar ada aksi melakukan ikhtiar tidak mendapatkan keburukan-keburukan pada saat kematian, pasca kematian. Ma'asyiral muslimin, tidakkah orang sekarang berjuang mati-matian supaya mendapatkan harta untuk dia gunakan di hari tua? Apa yang menyebabkan mereka mati-matian belasan tahun atau puluhan tahun? Karena mereka takut di hari tua miskin. Tak ada biaya hidup karena tenaga sudah tidak ada lagi. Tidakkah sekarang ini orang sudah simpan hartanya untuk anaknya sekian puluh tahun yang akan datang? Kenapa? Karena dia takut nanti kalau dia meninggal dunia, anaknya nggak punya harta untuk. Ya atau tidak? Tidakkah mobil antum pasang aneka ragam safety karena takut? Ada hal yang buruk terjadi pada mobil itu? Dicuri orangkah? Tidakkah rumah antum pasang safety karena takut? Bukankah teralis-teralis yang ada di rumah kita, di jendela-jendela rumah kita, di pintu-pintu rumah kita, itu adalah aksi daripada takutnya kita, rumah kita dijamah oleh orang-orang yang tidak baik, orang-orang jahat. Akhirnya lahir aksi safety. Apa bedanya ketika Allah menyuruh kita takut akan kematian dan hal-hal yang buruk yang bisa saja akan kita dapatkan pasca kematian, tujuannya agar kita bersiap. Agar kita berusaha berikhtiar melakukan aksi yang dengannya kita berusaha terhindar dari perkara-perkara buruk kematian itu dan apa yang terjadi pasca kematian itu. Karena akidah kita bahwa setelah kematian ada kemungkinan kita mendapatkan kebaikan atau keburukan, namun sebelum final itu terjadi kita akan melalui masa-masa yang sangat berat. Siapa di antara kita hafal surah Al-Mutaffifin akan membaca firman Allah tabaraka wa ta'ala di awal surah Al-Mutaffifin.
Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Mereka yang mencurangi timbangan, kita lewatkan saja terjemahannya supaya tidak terlalu panjang. Tidakkah mereka takut hari mereka dibangkitkan pada hari yang sangat teramat berat, pada hari manusia berdiri menunggu Rabbul Alamin. Saudaraku, Imam At-Tabari di dalam tafsirnya menukilkan riwayat-riwayat dari para ulama bahwa berdiri ketika dibangkitkan dari alam kubur, berdiri saja tak bergerak dari tempat berdiri itu 300 tahun lamanya. Tanpa baju. Dan kita tidak peduli semua orang tak berpakaian karena semua kita ketakutan. Ratus tahun tanpa makan, tanpa minum. Kok kuat? Ya, karena fisik kita Allah buat jauh lebih kuat daripada fisik kita di dunia untuk di akhirat kelak. Agar kita bisa berhadapan dengan masa-masa yang sangat berat itu. Kalau fisik yang sekarang, nggak sanggup berhadapan. Berdiri 300 tahun, 300 jam aja nggak kuat. Pencinta-pencinta dunia malas bicara kematian. Dia maunya bicara keuntungan dunia, proyek dunia. Apalagi yang bisa dikerjakan, apalagi yang bisa dilaksanakan, bagaimana cara mencari keuntungan berlipat ganda, bagaimana cara ini, bagaimana cara, sampai kepada titik bagaimana cara nipu orang. Ini bukan tipikal seorang muslim. Mari kita introspeksi diri, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, agar kita tidak lalai dari mengingat kematian dan tujuan utamanya adalah bersiap untuk kematian itu. Kalau kita bertanya kepada diri masing-masing, apakah kita orang yang persiapan atau bagi kita kematian ya terserah Allah apa yang terjadi aja gitu. Mari kita nilai sendiri kehidupan kita dan apa yang kita lakukan. Apa kita orang yang peduli dengan kematian kita, persiapan kematian kita, atau kita adalah orang ya terserah Allah aja lah. Allah katakan husnul khotimah, alhamdulillah, su'ul khotimah juga apa boleh buat gitu ya. Dan ini pula hidup banyak orang zaman sekarang loh. Gak peduli dia. Kepeduliannya kepada kematian itu gak ada. Ya terserah Allah lah. Dapat husnul khotimah untung, gak dapat husnul khotimah ya gimana gitu. Itu yang tidak benar. Harus ada aksi takut su'ul khatimah untuk menggapai husnul khatimah. Oleh karena itu apabila kita bersama kaum muslimin terlalu banyak pertanyaan, Ustadz bukankah su'ul khatimah dan husnul khatimah sudah Allah tentukan, ngapain kita repot-repot? Pertanyaan itu menunjukkan apa yang ada di hati mereka. Kan Allah sudah tentukan. Saya akan mati di atas kematian husnul khotimah, su'ul khotimah, jadi gak perlu saya berikhtiar lagi. Semua sudah ditulis, saya ikut mengikuti saja apa yang sudah ada tulisannya. Dan kemudian dia bawakan hadis, walaupun tak hafal hadisnya, dia bawakan terjemahannya. Bukankah Nabi telah mengatakan ada orang beramalan-amalan ahli surga, kemudian telah ditentukan bahwa dia penuh neraka, lalu wafat di atas maksiat lalu masuk neraka. Ada juga orang-orang yang ahli-ahli maksiat namun telah ditentukan dalam catatannya bahwa dia adalah penduduk surga, maka dia melakukan amal ahli surga lalu dia wafat lalu masuk surga. Terserah Allah saja. Ini orang-orang yang tak mengerti dan tak faham agamanya sendiri dan berusaha untuk berbicara pakai agama, pakai syariat untuk hawa nafsunya. Apa yang Anda katakan benar tapi dengan pemahaman yang salah. Dan disinilah setan bermain. Ayatnya benar, hadisnya benar, maknanya salah. Pemahamannya keliru. Karena iblis tak akan bisa merubah Al-Quran, maka yang dia rubah adalah maknanya.
Memang betul bahwa Allah tabaraka wa ta'ala telah menentukan engkau su'ul khatimah atau husnul khatimah. Benar, itu benar sekali. Ingat, Allah menentukan itu karena Allah telah tahu apa yang akan kamu kerjakan. Penentuan husnul khatimah dan su'ul khatimah dibangun oleh Allah di atas ilmu tentang apa yang bakal engkau kerjakan di permukaan bumi. Bukan asal pilih ini husnul khatimah, ini su'ul khatimah. Itu namanya zalim. Dan Allah tidak pernah berbuat zalim. Bukankah Allah telah berfirman, wahum la yuzlamun, mereka tidak pernah dizolimi. Bukankah Allah telah berfirman dalam surah Al-Kahfi, wala yuzlimu rabbuka ahada, Rabbmu tidak pernah menzolimi siapapun. Bukankah Allah telah berfirman dalam Al-Quran surat Qaf, wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. Menentukan husnul khatimah dan su'ul khatimah dengan ilmu Allah terhadap perangaimu hidup. Itu tidak dipilih asal pilih. Tapi Allah melihat apa yang Anda lakukan dalam hari-hari kehidupanmu, lalu Allah katakan orang kaya Anda ini tak pantas husnul khatimah, su'ul khatimah aja. Dituliskan su'ul khatimah. Hal yang sama, oh Masya Allah, hamba ini patuh dan taat, rajin mencari ridho Allah, rajin mencari. Kalau dia berbuat salah dan khilaf, segera minta ampun, pantasnya untuk orang ini husnul khatimah. Begitulah pemahaman yang benar tentang penentuan husnul khatimah dan su'ul khatimah. Ustadz, bukankah Allah menentukan sebelum kita berbuat? Itulah Allah yang maha tahu segala-galanya walau kita belum lakukan. Dan maha tahu tentang apa yang akan kita pilih dalam hidup kita walau kita belum memilih, bahkan kita belum hidup. Itulah Allah. Ya berarti ditentukan sebelumnya dong. Iya, ditentukan sebelumnya. Akan tetapi bukan sama dengan manusia. Ditentukan untuk dipaksa Anda menjalankannya. Itu bukan Allah. Ustadz, saya hanya fahamnya begini Ustadz. Saya bekerja dulu berbuat. Di akhir perbuatan saya baru ditentukan finalnya saya ini bagaimana. Itu baru saya bisa faham. Tapi kalau ditentukan dari awal itu adalah paksaan. Enggak, itu bukan paksaan. Tapi kalau seandainya Anda mengira bahwa berbuat dulu kemudian baru ada final keputusan. Apa beda ilmu Allah dengan ilmu manusia? Berarti Anda ingin Allah itu tak tahu apa yang kau kerjakan sampai yang kau kerjakan. Begitukah? Begitu burukkah engkau dalam berakhlak kepada Rabbmu sehingga engkau ingin samakan ilmu Rabbmu dengan ilmu manusia? Kalau manusia belum berbuat Allah tidak tahu, begitu? Justru karena dia adalah Allah, dia telah tahu apa yang kau kerjakan dan dia telah memberikan final keputusan tentang umurmu karena dia tahu semua yang kau pilih dalam hidupmu dan kematian husnul khatimah atau su'ul khatimah adalah keputusan final siapa dirimu. Ini azan. 2 menit lagi. Terlalu cepat azan di Jakarta ini ya. Karena kok rasanya baru muqaddimah. Tapi materi juga sih. Allah menentukan, yes. Tapi Allah menentukan pakai ilmu, walau engkau belum melakukannya, Allah sudah tahu semua yang kau kerjakan. Saya nggak bisa paham ini Ustadz, udah pokoknya begitu deh. Bukankah di dalam Al-Quran Anda menemukan penduduk neraka berkata kepada malaikat Malik, wahai Malik, begini. Jawaban malaikat Malik adalah begini, ya atau tidak? Apakah bagimu itu asing? Bukankah malaikat Malik belum berkata? Bukankah penduduk neraka belum berkata kepada malaikat Malik? Kenapa Allah sudah ceritakan apa yang mereka katakan kepada malaikat Malik? Bahkan Allah sudah ceritakan kepada kita apa yang dijawab oleh malaikat Malik atas permintaan mereka. Hal yang sama. Bukankah di dalam surga, diskusi di dalam surga sudah Allah sampaikan kepada kita? Bukankah pertengkaran di padang mahsyar sudah Allah sampaikan kepada kita? Itu perkataan, perdebatan. Bukankah perkataan syaitan di akhirat kepada orang-orang yang nuntut kepada syaitan? Sudah Allah sampaikan, ini loh yang akan dikatakan syaitan kepada kalian nanti di akhirat. Apa bedanya?
Allah mengatakan sesuatu yang belum terjadi dan kita aman-aman saja. Tapi begitu Allah berbicara tentang diri kita, kita merasa, wah ini salah ini. Kenapa Allah telah tentukan untukku padahal aku belum berbuat. Itulah Allah, saudaraku. Kalau engkau tidak merasa aneh, Allah telah menyampaikan kepada kita apa yang dikatakan penduduk neraka kepada malaikat Malik, apa jawaban malaikat Malik, apa perkataan malaikat kepada penduduk surga, maka hal yang tidak aneh juga Allah membuat keputusan untuk kita husnul khatimah atau su'ul khatimah walaupun kita belum berbuat, walaupun kita belum hidup. Itulah Allah yang sudah tahu segala-galanya. Maka hiduplah wahai muslimin untuk husnul khatimah. Dan berhati-hatilah wahai kaum muslimin tak sampai husnul khatimah. Karena kalau tidak husnul khatimah, hanya ada satu lagi pilihan pasca itu. Tak ada pilihan yang ketiga. Subhanallah, agama kita ini hanya dua. Lihatlah agama kita semuanya A to Z, semuanya cuma dua. Halal, haram, husnul khatimah, su'ul khatimah. Diridhoi Allah, tidak diridhoi Allah, diizinkan, tidak diizinkan. Laki-laki atau perempuan, surga atau neraka, siang atau malam, itulah agama kita. Tak ada yang lain. Tak ada tempat untuk manusia pertengahan. Tak ada tempat untuk sifat pertengahan. Tak ada tempat untuk tempat pertengahan. Tak surga, tak neraka, itu enggak ada. Maka yang tidak mengejar husnul khatimah, saya tahu sedang mengejar su'ul khatimah. Karena tak ada tempat untuk yang tidak mengejar husnul khatimah kecuali orang yang mengejar su'ul khatimah. Maka berhati-hatilah. Kalau hidup kita tak memprioritaskan soal akhirat. Kalau kita bukan orang yang mengejar surga, jangan katakan saya tak mengejar surga, tapi saya juga tak mengejar neraka. Itu nggak ada dalam agama kita. Karena agama kita cuma dua. Kalau tidak mengejar surga berarti mengejar. Kita lanjutkan insya Allah setelah salat isya berjamaah dan tanya jawab setelahnya. Bi'idhnillahi azza wa jal. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaan yang paling sering ditanyakan kalau kita bicara husnul khatimah adalah, Ustadz, bagaimana caranya supaya saya dapat husnul khatimah? Itu pertanyaan yang paling banyak ditanyakan. Sebelum saya menjawab, saya mengatakan, kalau yang Anda tanyakan adalah resep jitu untuk dapat husnul khatimah, lakukan amal ini, kalau Anda lakukan amal ini pasti husnul khatimah. Kalau itu yang Anda inginkan dalam pertanyaan tersebut, maka tak ada jawabannya. Dan banyak orang ketika bertanya bagaimana cara husnul khatimah, yang ada di hatinya seperti itu. Misalnya baca ini tiap hari 50 kali nanti pasti husnul khatimah. Atau amalkan ini setiap malam ini, setiap pekan itu akan husnul khatimah. Itu enggak ada. Amalan-amalan seperti itu pola hidup orang yang tidak mengerti sunnah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijanjikan oleh gurunya, pasni husnul khatimah kalau mengamalkan ini, pasni husnul khatimah kalau mengamalkan ini, pasni husnul khatimah kalau mengamalkan ini, itu enggak ada. Abu Hurairah setiap malam membagi malamnya menjadi 3. Sepertiganya dia gunakan untuk tidur, radhiyallahu anhu. Sepertiganya dia gunakan untuk sholat malam. Sepertiganya dia gunakan untuk merajaah hadis, mengulang hafalan hadis. Begitu hidup Abu Hurairah setiap malam. Dan Abu Hurairah tetap mengatakan, saya takut tidak dapat husnul khatimah. Suatu hari Abu Hurairah bersama beberapa orang para sahabat sedang duduk-duduk
masjid. Lalu Rasul datang dan mengatakan, salah seorang di antara kalian ada orang yang gerahamnya di neraka jahanam lebih besar daripada gunung Uhud. Wah, itu kata-kata Rasul yang membuat Abu Hurairah ketakutan kalau dialah orangnya. Dan dia berusaha menjaga amalnya. Jangan sampai sayalah orang yang diinginkan, yang dimaksud oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah tahu persis siapa orang yang ada di majlis itu ketika itu. Dan dia salah satu di antaranya. Artinya dia termasuk salah seorang yang ada kemungkinan mendapatkan itu. Betul atau tidak? Perlahan tapi pasti yang ini wafat di atas husnul khatimah. Ini wafat di atas husnul khatimah. Ini wafat di atas tinggal berdua. Salah satunya adalah Abu Hurairah. Semakin ketakutan Abu Hurairah kalau dialah orangnya. Padahal Abu Hurairah itu malamnya dibagi berapa? 3. Sepertiganya untuk tidur. Sepertiganya untuk sholat. Sepertiganya untuk merujuk hafalan hadis. Lalu ada apa baca ini? Cukup 100 kali dalam sehari, 100 kali dalam setiap pekan atau setiap minggu, itu akan husnul khotimah. Kurang amalan apa Abu Hurairah? Apalagi kalau kita bicara sekarang ini ya, tidak ada ulama di permukaan bumi kecuali semuanya murid Abu Hurairah. Termasuk Imam Bukhari itu muridnya Abu Hurairah. Dan tak ada kita yang belajar ilmu agama kecuali semua kita murid Abu Hurairah. Karena sunnah Nabi terbanyak dinukilkan dari jalannya Abu Hurairah. Tapi beliau tidak merasa husnul khotimah sudah di tangan. Apalagi ketika yang tersisa dari yang ada tinggal 2 orang. Dia dan saya. Itu ketakutan Abu Hurairah makin menjadi-jadi. Sampai akhirnya dia yang selain Abu Hurairah itu ikut Musailamah al-Kadzdzab dan wafat di pertempuran bersama Abu Bakar. Baru Abu Hurairah tenang. Berarti dia yang dimaksud oleh Nabi yang gerahamnya di neraka jahanam lebih besar daripada gunung Uhud. Karena terbukti pengikut Musailamah al-Kadzdzab akhirnya dan tewas di peperangan Abu Bakar, peperangan melawan Musailamah al-Kadzdzab yang dipimpin oleh Abu Bakar sebagai Amirul Mukminin, khalifahnya Rasulullah SAW. Baru tenang Abu Hurairah. Maka kalau di antara antum sekarang ini bertanya-tanya, Ustaz bagaimana caranya supaya dapat husnul khatimah? Jawaban ana begini. Untuk apa antum diciptakan Allah di permukaan bumi ini? Ya udah, ibadah lagi. Gonta-ganti ibadahnya. Dari satu ibadah pindah ke ibadah lain, dari satu ibadah pindah ke ibadah lain, dari satu ibadah pindah ke ibadah lain. Jadi kita nggak nyari duit, Ustaz. Nyari duit itu juga ibadah. Kalau mencari duitnya dengan cara yang benar. Apakah mencari duit bukan ibadah? Iya, ibadah. Kalau cari duitnya dengan cara yang diridhoi dan dicintai Allah. Maka pindahlah dari satu ibadah ke ibadah yang lain, dari satu ibadah ke ibadah yang lain, dari satu ibadah ke ibadah yang lain. Dan lakukan itu setiap hari. Dan usahakan seperti itu terus sampai mati. Subhanallah, maha suci Allah, maha mulia Allah, maha berilmu Allah, maha tahu Allah, dan maha pengasih dan penyayang Allah tabaraka wa ta'ala, di mana menciptakan ibadah untuk kita bervariasi dengan varian yang sangat banyak. Ibadah yang diajarkan Allah kepada manusia, ibadah yang diajarkan Rasulullah SAW di dalam sunnah, variannya sangat banyak. Tahu apa hikmahnya? Karena Allah tahu kita makhluk pembosan. Kita enggak malaikat yang tak pernah punya sifat bosan. Maka varian ibadah Allah variasikan agar
berpindah dari satu ibadah ke ibadah yang lain, pindah dari satu ibadah ke ibadah yang lain, pindah dari satu ibadah ke ibadah yang lain. Akhirnya rasa bosan itu pun berkurang dan menipis karena pindah-pindah. Capek baca Quran, baca buku, capek baca buku, dengarkan pengajian, capek dengarkan pengajian, telentang, istirahat sambil tasbih, takbir, tahmid. Capek tasbih, takbir, tahmid, hadir pengajian. Capek hadir pengajian, cari duit dengan cara yang diridhoi dan dicintai Allah. Capek cari duit, pindah lagi tasbih takbir. Sambil cari duit tasbih takbir juga. Seperti itu terus. Hari ini lakukan seperti itu, besok lakukan seperti itu, besok lakukan seperti itu, dan yakinlah bahwa di salah satu hari ketika kita melakukan itulah kita akan kembali kepada Allah. Itulah makna hadis Nabi SAW dan makna ayat-ayat Allah istiqamah di atas keimanan. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, itu dia maknanya. Itu makna hadis Nabi ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, ajarkan kepada aku sesuatu dalam agama Islam yang aku tidak akan bertanya kepada siapapun setelah dirimu. Nabi mengatakan, qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah dan istiqamahlah di atas keimanan itu. Itu dia maknanya. Itu dia maknanya. Pindah-pindah dari satu ketaatan kepada ketaatan berikutnya, dari satu ketaatan kepada ketaatan berikutnya, dari satu ketaatan kepada ketaatan berikutnya supaya tidak bosan. Karena Allah tahu kita makhluk pembosan. Kita bukan malaikat yang yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka bertasbih siang dan malam dan tak pernah kenal rasa bosan. Kalau kemudian ada yang mengatakan, wah terlalu berat hidup. Ketahuilah bahwa berat itu datangnya dari iblis dan bala tentaranya. Justru realita menunjukkan bahwa ketika kita lari dari ibadah kepada yang tidak ibadah, justru ketika itulah hidup kita berat. Justru ibadahlah yang meringankan hidup. Ibadah yang membuat hidup itu ringan. Justru hidup itu semakin parah, semakin susah, semakin sengsara, semakin tidak nyaman kalau kita lari daripada ibadah. Terbalik cara pandang yang seperti itu kalau seandainya, wah berat sekali hidup kalau harus seperti itu terus. Enggak, justru terbalik. Yang tidak seperti itu yang berat. Tanpa mengurangi rasa hormat. Dan tidak ada maksud menuding dan menuduh. Saya hanya ingin mengatakan mungkin di antara kita yang hadir pernah hidup di dua alam. Alam maksiat dan alam ibadah. Mungkin, ana tidak menuding loh. Mungkin di antara kita ada yang pernah hidup di dua alam. Pernah hidup di alam maksiat, pernah hidup di alam ketaatan. Sekarang ini alhamdulillah. Mana yang berat? Alam ibadahkah yang berat atau alam maksiat yang berat? Alam maksiat. Realita nyata. Tidak bisa ada yang memungkiri. Dan realita nyata di dalam Al-Quran dan hadis itu yang terjadi. Innal abrara lafi na'im wa innal fujara lafi jahim. Orang yang hidup di atas ketaatan. Gonta-ganti ketaatan. Habis sholat, habis zikir baca Quran. Habis berpuasa pengajian. Habis pengajian duduk diskusi ilmiah tentang kematian. Berbicara tentang hal-hal yang baik-baik. Kemudian mendirikan masjid. Kemudian mendirikan asrama yatim piatu. Kemudian mendirikan yayasan-yayasan yang bergerak di bidang sosial. Membantu orang lain, meringankan beban hidup orang lain. Justru itulah kenikmatan hidup yang sebenarnya. Zikir sambil mengantar tidur, bangun untuk sholat tahajud. Itulah kenikmatan hidup. Itulah keindahan hidup. Bukan sebaliknya. Innal abrara lafi naim. Sesungguhnya orang-orang taat hidup dalam kenikmatan. Sebaliknya, wa innal fujara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang hidup dalam maksiat penuh dengan hidup dalam kobaran api.
Dan Imam Ibnul Qayyim mengatakan kobaran api di dunia sebelum di akhirat. Oleh karena itu engkau akan melihat pelaku maksiat gak pernah tenang hidupnya. Karena dia hidup dalam kobaran api. Kobaran api ada di dalam dadanya sebelum nanti mengenai jasadnya di dalam neraka jahanam. Justru indahnya hidup ketika kita pindah varian ketaatan. Dari satu varian ketaatan kepada varian berikutnya, varian berikutnya, varian berikutnya. Allah ciptakan, Allah buat untuk kita variasi ibadah yang beraneka ragam. Agar kita pindah dari satu ibadah kepada ibadah yang lain. Dan begitu terus sampai saat dimana kematian itu tiba. Dan itu pasti. Dan semua kita sudah ada tanggalnya. Tanggal berapa, hari apa, bulan berapa, tahun berapa, jam berapa, menitnya berapa, detiknya berapa sudah ditentukan. Sudah ada tulisannya, cuman kita tidak diberitahu. Dan tugas kita adalah menanti detik itu dengan bervariasi, melakukan varian-varian ibadah, variasi-variasi ibadah. Supaya dengannya kita istiqamah di atas iman, menanti datangnya kematian. Jadi gak boleh berbuat salah Ustadz. Kalau pertanyaan boleh gak boleh, ya gak boleh. Gak mungkin boleh berbuat salah. Tapi Anda sebagai manusia pasti bukan malaikat. Pasti suatu saat berbuat salah. Segera istighfar ketika sudah tahu salah. Jangan lanjutkan. Jangan sombong. Wah. Sadar bahwa kita salah dan segera istighfar. Penduduk surga orang yang bertakwa, yang dikatakan Allah penduduk surga orang yang bertakwa, bukan orang yang tidak berbuat salah, tapi orang yang kata Allah Taala dalam Al-Quran surah Ali Imran, apabila mereka melakukan kesalahan, maka segera bertaubat dan tidak kontinu melanjutkan kesalahan itu. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu. Mereka segera beristighfar, minta ampun kepada Allah dan tidak melanjutkan. Tak ada manusia selain para nabi dan para rasul yang tidak bersalah, itu tidak ada. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa para nabi pun tak terjaga dari kesalahan-kesalahan kecil. Dosa-dosa kecil. Tapi terpelihara dari seluruh dosa besar. Sepakat. Soal dosa kecil ikhtilaf. Sebagian ulama mengatakan para nabi dan para rasul terjaga dari dosa-dosa kecil. Sebagian mengatakan tidak. Tapi soal dosa besar sepakat para ulama. Para nabi dan para rasul semua terjaga daripada dosa-dosa besar. Itulah firman Allah di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa dan jangan mati kecuali dalam keadaan muslim, taat dan patuh. Bagaimana caranya? Kita tidak tahu kematian kapan, bagaimana caranya supaya bisa mati dalam keadaan patuh. Patuh dan patuh lagi dan patuh lagi dan patuh lagi, patuh lagi sampai datangnya kematian. Pernahkah suatu saat tak patuh berbuat maksiat? Pasti, karena engkau adalah manusia. Segera bertaubat, minta ampun, lanjutkan lagi kepatuhan. Jangan kontinu di atas kemaksiatan itu. Pada dasarnya soal dosa, semua kita berdosa. Tak ada di antara kita yang bersih daripada dosa. Tak ada. Di masjid ini semua tak ada yang bersih daripada dosa, termasuk yang berbicara. Tapi permasalahannya adalah apakah kita melakukan dosa itu kontinu, ataukah terjadinya sekali-sekali dalam kehidupan kita dan segera beristighfar. Pertama ciri penduduk neraka, yang kedua ciri penduduk surga. Toib, ana simpelkan cara mendapatkan husnul khatimah. Agar tidak masuk ke dalam benak kita, husnul khatimah itu sulit loh. Kalau sudah mengatakan sulit, masuk virus sulit dalam otak kita, kita malah malas mengejar husnul khatimah. Mari di akhir sebelum pertanyaan dimulai, ana menyimpulkan cara untuk menjadi husnul khatimah. Cara untuk husnul khatimah, 1. Kenali apa yang akan kita lakukan, hukumnya halal atau haram. Apa yang akan kita lakukan? Kenali
sadari, ketahui ini halal atau haram sih. Dua, kalau halal lanjutkan, kalau haram hentikan. Tiga, tak tahu bertanya. Empat, bersalah, segera istighfar dan jangan continue. Itulah dia cara untuk husnul khatimah. Simpel kan? Tak sulit kan? Pertama, apa yang akan Anda lakukan? Kenali dulu, ini halal atau haram sih? Halal, diizinkan Allah, lanjutkan. Haram, hentikan. Tak tahu bertanya, terjerumus, kembali kepada Allah. Minta ampun dan bertaubat. Kalau kita bisa istiqomah menjalankan 4 poin ini, insya Allah, tak ada kepastian. Tapi insya Allah, husnudzon kepada Allah. Ana inda dhanni abdi bi. Aku akan sesuai dengan zon hambaku kepada aku. Falyadhun nabi ma sya'a. Hendaklah dia berzon kepadaku apapun yang dia inginkan. Lakukan ini dan husnuzon kepada Allah. Kita akan wafat di atas husnul khatimah. Tapi lakukan ini. Karena para ulama mengatakan kalau kita terus di atas maksiat dan berhusnuzon kita di atas, akan wafat di atas su'ul khatimah, itu ada jebakan iblis. Itu pekerjaan orang yang tidak waras. Dia lanjut di atas maksiatnya dengan husnuzon, dia akan wafat di atas husnul khatimah. Itu jebakan iblis dan itu akal yang tidak sehat. Karena seluruh akal yang sehat menunjukkan orang yang ingin mendapatkan sesuatu harus berjalan menuju sesuatu itu. Bukan menyeberangi, menyalahi, bertolak belakang dengan apa yang ingin dia tuju. Kalau Anda berjalan bertolak belakang dengan apa yang ingin Anda tuju dan Anda ingin sampai kepada tujuan, ini logika manusia tidak waras. Sebelum kita mengatakan bertabrakan dengan agama. Ini bertabrakan dengan logika. Kalau ingin sampai ke Surabaya, ambil jalan menuju Surabaya. Tempuh jalan menuju Surabaya. Jangan tempuh jalan menuju Palembang. Bertolak belakang. Kalau Anda berjalan menuju Palembang, husnuzon sampai ke Surabaya, itu namanya gila. Dinasihati orang, Pak mau kemana? Surabaya. Terus ini? Ya saya jalan ke sini, saya mau ke Surabaya. Pak ini jalan ke Palembang Pak. Salah, Bapak harus putar balik, putar arah ke sana baru ke Palembang. Baru ke Surabaya, ke sana ke Palembang. Kata dia, yang penting niat husnuzon. Ya nggak bisa. Akal tak bisa terima apalagi syariat. Anda mempermainkan agama dan mempermainkan Allah. Kalau berjalan di atas jalan ke neraka, lalu husnuzon, Allah mewafatkan husnul khatimah. Tidak saudaraku, tak begitu. Berikhtiar untuk husnul khatimah, berjalan di atas jalan menuju husnul khatimah, berhusnuzon bahwa Allah akan menghadiahkan untuk kita husnul khatimah, baru dapat dia hadis Nabi, falyadhun nabi ma sya'a. Aku akan sesuai dengan zon hambaku kepadaku, berzonlah sesuai dengan apa yang dia mau. Itu maksud daripada hadis, kata Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Sehingga semangat kita menjadi bertambah dengan husnuzon, Allah akan wafatkan kita di atas husnul khatimah. Dan Allah tidak akan sia-siakan amal kita yang serius untuk mendapatkan husnul khatimah. Ini materi terakhir sebelum kita buka tanya jawab. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita semangat untuk menuju husnul khatimah ini. Dan kalau kita tidak mengejar husnul khatimah, hati-hati. Tak ada jalan untuk menghindar dari husnul khatimah kecuali jalan menuju su'ul khatimah. Tak ada jalan orang yang berhenti mengejar surga selain jalan orang yang mengejar neraka. Itu gak ada lagi. Ana selalu ingatkan diri ana dan kaum muslimin dan kaum muslimat, hati-hati di dunia abu-abu. Disitulah setan bermain. Engkau memang tak semangat mengejar surga, tapi kan engkau juga orang tak mengejar neraka. Itu nggak ada. Nggak ada itu. Kalau Anda tidak semangat mengejar surga, saya tahu Anda sedang semangat mengejar
Enggak kok Ustaz, saya di rumah doang, enggak ngejar surga. Memang ada pengajian, saya enggak itu. Terus saya di rumah doang, ngapain? Nonton TV doang, itu jalan ke neraka loh. Terlalu banyak jalan ke neraka di TV itu. Bukan TV-nya, TV-nya apa, aman-aman aja. Acaranya yang saya maksud. Enggak Ustaz, saya malas pengajian, enggak mau baca Quran, enggak mau ngapain? Mau di rumah aja, ngapain? Main handphone, ya sudah. Saya tahu, main handphonemu ke neraka banyak. Kenapa? Karena memang begitu agama kita. Agama kita hanya dua, siang, malam, laki-laki, perempuan. Toh nggak ada makhluk di tengah-tengah kan? Tidak ada laki-laki, tidak perempuan, nggak ada kan? Iya, begitu juga tidak ada jalan yang di tengah-tengah. Nggak mengejar surga berarti ngejar neraka. Tak mengejar husnul khotimah berarti mengejar su'ul khotimah. Kita disuruh memilih. Wahadainahun najdain, kami ajarkan kepada manusia dua jalan, silahkan dia pilih. Mau jalan ke surga atau jalan ke neraka. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Kami tunjukkan kepada manusia dua jalan. Silakan dia pilih. Mau pilih jalan orang bersyukur atau dia memilih jalan orang yang kufur. Kalau tidak syukur berarti kufur. La in syakartum la azidanakum. Kalau tidak syukur berarti la in kafartum wa la in kafartum. Tak ada jalan yang tengah-tengah. Oleh karena itu yang ada mukmin dan kafir. Ustaz, ada munafik, itu orang kafir. Tapi pura-pura mukmin. Tapi sebenarnya orang kafir. Maka tidak ada. Tidak ada. Tidak ada yang di tengah-tengah dalam agama kita, enggak ada. Mukmin kalau enggak kafir. Terus ada munafik, enggak, itu orang kafir. Itu bukan orang mukmin. Cuma orang kafir yang menyembunyikan kekafirannya. Mari saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahid, semangat. Jangan sampai melemah, akhirnya menyesalnya kalau sudah kematian. Mereka yang tidak mengejar surga, mereka yang semangat mengejar jalan-jalan ke neraka, dengarkan firman Allah kepada mereka di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, ayat yang ke-103, 104, 105, 106, 107, 108. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Orang yang berat timbangan maksiatnya, ringan timbangan ketaatannya, merekalah orang-orang yang merugi. Mereka yang telah membuat diri mereka merugi dan mereka kekal di neraka jahanam. Talfahu wujuhahumun nar. Wajah mereka dibakar oleh api neraka. Wahum fiha kalihun. Dan mereka bermuka masam terus di neraka, tak pernah bahagianya. Alam takun ayati tusla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Tidakkah ayat-ayatku telah dibacakan kepada kalian, yang kalian lakukan adalah mendustakan ayat-ayatku itu? Qalu, mereka akhirnya berkata, Rabbana, wahai Rabb kami. Ghalabat alaina shiqwatuna, memang kami ini orang yang bejat. Lebih baik ngaku kita melakukan kebejatan untuk bertaubat di dunia daripada ngakunya di akhirat. Qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna, wahai Rabb kami, benar bahwa kami ini telah terlalu banyak melakukan kesalahan, keburukan, kekejian. Wa kunna qauman dhalin, dan kami adalah kaum yang sesat, tidak berjalan di atas jalan hidayah. Rabbana, wahai Rabb kami, akhrijna minha, keluarkan kami dari akhirat ini, kembalikan kami ke dunia. Fa in udna fa inna zalimun. Kalau kami berbuat maksiat lagi, baru kami dianggap orang zalim. Allah berkata, ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Celaka kalian di neraka ini selama-lamanya dan jangan ngomong lagi kepada aku. Na'udzubillah min dzalik. Inilah kalau kita menyesalnya di akhirat. Allah sudah ceritakan. Ini diskusi antara Allah dan penduduk neraka loh. Sudah Allah ceritakan kepada kita, padahal belum terjadi. Hal yang sama sudah Allah tentukan, padahal belum kita kerjakan. Kenapa? Ya itulah Allah.
ilmunya maha luas dan tak ada yang dia tidak tahu. Kita mengatakan ilmu Nabi Musa luar biasa, ilmu Nabi Khidir luar biasa, ilmu Nabi Khidir tidak diketahui oleh Nabi Musa. Ilmu Nabi Musa pun tidak banyak tidak diketahui oleh Nabi Khidir. Namun ketika sedang berada di atas kapal, ada seekor burung yang turun ke air, mengambil sedikit air dari laut, kemudian terbang lagi. Nabi Khidir berkata kepada Nabi Musa, ilmuku dan ilmu Musa di sisi ilmu Allah bagaikan air yang diambil oleh burung tadi dibanding air laut yang ada. Kata itu ilmu Allah yang luar biasa. Tak terbatas, tak berbatas, tak bisa ditakar oleh manusia. Saya berdoa kepada Allah agar semua kita yang hadir di majelis ini mendapatkan husnul khatimah. Dan saya berdoa kepada Allah agar kita semua yang ada di majelis ini bersemangat untuk mengejar husnul khatimah. Dan bersemangat untuk lari daripada hal-hal yang mengantarkan kepada kita su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita buka tanya jawab biidnillahi azza wa jal. Dan kita akan fokuskan terlebih dahulu kepada pertanyaan yang berhubungan dengan materi. Dan kalau seandainya waktu masih ada, baru kita berusaha untuk melirik pertanyaan yang tidak sesuai dengan materi. Ustadz, apakah ciri-ciri tanda-tanda kita wafat dalam keadaan husnul khatimah? Terlalu banyak ya. Terlalu banyak ciri-ciri orang yang wafat di atas husnul khatimah. Terlalu banyak. Intinya adalah apabila kita, amalan kita yang terakhir adalah ketaatan, setelah itu kita wafat, berarti husnul khatimah. Dan bukankah ketaatan itu banyak? Orang yang wafat ketika mau belajar pengajian, ditabrak, meninggal dunia, husnul khatimah. Setelah baca Quran, kemudian dia wafat, husnul khatimah. Dalam keadaan sujud dia wafat, husnul khatimah. Ada ustadz yang sedang pengajian, kematian datang ketika dia sedang pengajian, itu husnul khatimah. Ada ustadz yang sedang pergi bersafar dalam dakwah, di dalam safar itu dia meninggal, husnul khatimah. Ada seperti Ali bin Abi Thalib berjalan ke masjid sholat subuh ditikam dan itu yang membuat dia wafat, husnul khatimah. Utsman sedang berpuasa, sedang membaca Al-Quran ditikam dan wafat, husnul khatimah. Maka terlalu banyak. Intinya adalah di atas ketaatan, kita wafat di atas ketaatan itu adalah husnul khatimah. Terlalu banyak. Cuman permasalahannya adalah untuk apa kita tahu ciri-cirinya? Yang penting bagi kita berusaha untuk di atas ketaatan agar wafatnya di atas. Itu yang penting, bukan ciri-cirinya. Toh ketika kita wafat pun kita nggak peduli lagi dengan ciri-ciri itu. Pada dasarnya kita nggak akan peduli. Tanpa mengurangi rasa hormat. Kita kesakitan luar biasa dan setelah kesakitan itu kita wafat. Apakah kita peduli dengan ciri-cirinya? Nggak peduli kita. Karena kita sedang berjuang melawan sakit. Karena kata para ulama, sakit yang paling sakit di saat kematian. Dan tidak ada sakit yang lebih hebat daripada itu. Tak ada kesakitan bagi orang yang merasakan sakit di permukaan bumi yang melebihi di saat dia sedang meregang nyawa. Itu sakit yang paling sakit. Enggak ada lagi sakit yang lebih daripada itu. Oleh karena itu kita ketika itu tidak akan peduli kita sedang husnul khotimah, enggak ke situ perginya. Kita sedang berjuang melawan rasa sakit yang luar biasa. Dan kita sedang tidak memikirkan apakah
Ini saya sedang apa, ini sedang apa, enggak. Karena kita begitu yang diterangkan oleh para ahli ilmu. Oleh karena itu, lakukan ikhtiar di saat sedang normal. Kita sedang normal nih, sedang sehat nih, lakukan ikhtiar. Karena ketika sedang tidak normal nanti berhadapan dengan pedihnya kematian, itu tak akan kesana lagi cara kita berpikir. Memang kalau kita lihat ciri-ciri orang husnul khotimah banyak. Wafat di malam Jumat, di hari Jumat. Wafat karena penyakit yang ada di perut, wafat karena taun, wafat karena tenggelam, wafat karena terbakar, wafat karena ini terkena runtuhan. Contohlah, kita ambil wafat ketika tenggelam. Ketika kita tenggelam apa kita pilih husnul khotimah gitu? Enggak kan? Kita berjuang melawan mati tenggelam. Jadi yang dibutuhkan itu adalah berusaha untuk husnul khatimah di saat kondisi sedang stabil. Nah, di antaranya seorang mukmin yang wafat dengan keringat di jidatnya. Di antaranya wafat dan ucapan terakhir dari lisannya la ilaha illallah. Ucapan terakhir, setelah itu enggak mengucapkan apa-apa lagi. Oleh karena itu disyariatkan ketika orang yang sudah nampak tanda-tanda kematian untuk diucapkan kepadanya la ilaha illallah. Mudah-mudahan dia mendengar dan dia mengucapkannya dan itu kalimatnya yang terakhir yang paskanya nyawanya melayang. Kita tidak tahu. Karena menurut ahli kesehatan sebenarnya manusia-manusia yang akan wafat itu dia masih tahu apa yang dibicarakan kepada kita namun dia tidak punya kekuatan lagi untuk menjawab. Untuk ngomong pun dia nggak kuat lagi. Padahal dia masih mendengar apa yang kita ucapkan kepadanya, namun dia tidak ada interaksi dengan kita. Bukan tidak interaksi, kita tidak tahu apa yang dia lakukan karena dia tidak punya kekuatan untuk melakukan aksi membalas reaksi daripada apa yang kita katakan kepadanya. Oleh karena itu disunatkan untuk mentalkin, ucapkan la ilaha illallah. Bahkan dia ikuti la ilaha illallah itu dan kemudian itu menjadi kalimat akhir daripada ucapan kata-katanya dan dia mendapatkan kemuliaan yang dikatakan Nabi SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhal jannah. Barang siapa yang akhir kata-katanya di dunia ini la ilaha illallah. Akhir itu artinya setelah itu dia enggak ucapkan apa-apa lagi, baru wafat. Namun ketahuilah bahwa kita tidak akan lari kepada titik itu di saat kematian itu datang menjemput. Karena kita sedang berjuang melawan sesuatu yang kita takuti. Bagaimana caranya agar orang tua kita wafat dalam keadaan husnul khotimah? Kita aja nggak tahu kita husnul khotimah. Bagaimana? Jangan orang lain ya. Ya kita nasihati kalau ada yang salah kita nasihati dengan cara yang baik kita ajak kesibukan-kesibukan yang baik dan kita fasilitasi apa yang menjadi hobi beliau untuk diarahkan kepada ketaatan. Dan sambil berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kepada beliau husnul khatimah. Ustadz, kenapa jika omset usaha saya lancar, ibadah saya semangat? Namun kalau omset sepi, ibadah saya kendor. Hati-hati. Hati-hati. Hati-hati bersyukur kepada Allah hanya di saat-saat lapang. Dan tidak pandai bersyukur kepada Allah di saat-saat sempit. Syukur kepada Allah itu di segala kondisi dan situasi.
Rasulullah itu memuja dan memuji Allah dalam seluruh keadaannya. Dan hati-hati terhadap hati yang mencintai dunia dan memprioritaskan kecintaannya kepada dunia melebihi akhirat. Saudaraku, tak ada di dunia ini orang yang tak rugi dalam usahanya. Coba cari orang yang tak rugi dalam usahanya, cobalah. Usaha dunia yang saya maksud ya bisnis, usaha, ya omset menurun, berkurang, kadang-kadang beruntung, kadang-kadang rugi. Mana orang yang beruntung terus, mana sih? Bahkan kalau Anda bertanya kepada pebisnis-pebisnis handal itu, mereka terlalu banyak ruginya dibanding antum. Kalau mereka mau bercerita tentang kegagalan demi kegagalannya. Tak ada manusia ini perjalanan dunia ini mulus terus, gak ada. Memang Allah itu ciptakan dunia ini kadang yang baik, kadang yang tidak, kadang yang baik, kadang yang tidak, kadang yang kita sukai, kadang yang tidak sukai. Bukankah Allah sudah berfirman fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bahkan kalau antum mendengar ya, saya tidak sengaja mendengar, tapi ada orang di sebelah saya yang memutar motivasi-motivasi dari orang-orang pedagang yang dianggap sukses. Dalam kalimat motivasinya, habiskan kegagalanmu. Artinya gagal-gagal dan gagal lagi dan gagal lagi, lanjutkan terus. Sampai suatu saat Anda mendapatkan posisi yang bagus dalam bisnis dan sepertinya itulah bisnis yang Allah takdirkan untuk engkau geluti dan di dalamnya pintu rezekimu terbuka. Tapi harus melalui proses gagal demi gagal. Wallahu alam. Maka jangan terlalu mencintai dunia. Dunia ini sekedarnya saja. Sekedarnya saja. Kalimat ini yang pencinta dunia tak mau. Kok sekedarnya Ustaz? Karena sudah termotivasi untuk bertungkus lumus dalam mencari dunia. Bertungkus lumus itu tuh akhirat. Ustadz, sepertinya di dalam tubuh saya ini banyak setan. Kok tahu sih? Jangan bersuudzon. Itu namanya penyakit was-was. Semakin Anda penyakit was-was, semakin Anda kesetanan. Semakin Anda sulit keluar daripada problematika psikologis diri Anda sendiri. Karena setiap mulai mau sholat, utamanya sholat fardu, kepingin buang angin terus Ustadz. Pergi ke dokter, bisa tolong lihat pencernaan saya. Begitu caranya. Begitu caranya. Tidak, oh banyak setan kayaknya Ustadz. Ini setan yang membuat saya buang angin terus. Boleh jadi ada masalah di perut Anda. Perut Anda terlalu banyak angin. Yang harus dikeluarkan. Saya sudah berusaha ke dokter-dokter minum obat ini mungkin melalui herbal. Dan biasanya masalah angin dan angin itu ahli herbal lebih menguasai daripada yang bukan. Biasanya wallahu a'lam. Oleh karena itu berikhtiar untuk seperti itu. Dan jauhkan dalam otak kita, wah nanti buang angin lagi. Enggak. Wuduk, bismillah. Tawakal kepada Allah tabaraka. Kalau memang Anda punya penyakit yang anginnya tak bisa berhenti terus, berarti Anda orang yang dimaafkan Allah. Dapat udzur seperti orang yang keluar terus kencingnya. Hal yang sama, keluar kencing, keluar angin. Memang tak bisa ditahan lagi, seperti itu terus. Maka Anda berwuduk ketika mau sholat dan kemudian tak peduli apa yang terjadi setelah itu. Wallahu a'lam. Ada yang bertanya tentang transaksi, Anda tidak terlalu mengerti. Mohon maaf Anda tidak bacakan soalnya. Kalau orang tua meninggal dunia masih belum dalam keadaan ikut sunnah, apakah husnul khotimah? Pertanyaan global seperti ini nggak bisa dijawab. Nggak bisa dijawab. Apa yang terjadi ketika orang tua Anda wafat? Apa yang dia kerjakan sebelum dia wafat? Di saat-saat terakhirnya apa? Tapi kalau pertanyaan umum seperti ini saya nggak bisa jawab. Karena benar-benar dilihat apa yang terjadi di akhir hayat. Wallahu a'lam.
Terkadang saya merasa lelah dengan kehidupan. Dan saya berharap barang siapa yang merindukan untuk bertemu dengan Allah, maka Allah pun rindu untuk bertemu dengannya. Namun terkadang takut akan dosa. Apakah ini benar Ustadz? Selamat bingung. Iya. Kalau begini cara Anda hidup, Anda orang yang bingung setiap hari. Dan kebingungan Anda yang membuatnya sendiri. Coba lihat. Saya bacakan lagi ya. Terkadang saya merasa lelah dengan kehidupan ini. Dan saya berharap barang siapa yang merindukan untuk bertemu dengan Allah, maka Allah pun rindu untuk bertemu dengannya. Lihat kelelahan, ingin bertemu dengan Allah. Tapi karena takut dosa. Kan Anda membuat lubang bingung, lalu masuk ke dalam lubang bingung itu sendiri. Ada apa denganmu? Rasul SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uk. Tamaklah engkau, semangatlah engkau untuk sesuatu yang memberikan manfaat pada dirimu. Jangan kebingungan hidup. Salah. Hidup itu harus tamak. Tapi tamak kebaikan. Bukan tamak harta, bukan tamak dunia. Tamak berbuat ketaatan kepada Allah, berbuat baik, berbuat hal yang dicintai Allah, bermanfaat untuk diri kita. Sehingga hidup itu penuh dengan optimisme. Bahkan Nabi SAW berkata, barang siapa di antara kalian, coba lihat, tahu besok ada hari kiamat dan di tangannya ada biji yang akan dia tanam. Ada di tangannya ada biji yang mau dia tanam. Sementara dapat informasi besok mau kiamat, tanam dulu sekarang. Urusan besok, urusan Allah. Urusan saya sekarang mengerjakan apa yang bermanfaat untuk saya. Ketika Anda tidak semangat hidup, itulah datang rasa lelah hidup. Rasa capek hidup, pengen mati saja tapi takut dosa. Ya sudahlah, saya berharap saja rindu bertemu dengan. Hai muslim, orang yang rindu bertemu dengan Allah itu rajin sholat tahajud, rajin baca Quran, rajin infak, rajin sodakoh, rajin puasa, rajin beramal kebaikan. Itu orang yang rindu bertemu dengan Allah, bukan orang yang nyerah hidup. Itu bukan orang yang berindu bertemu dengan dunia, dengan Allah itu. Bukan orang yang rindu bertemu Allah seperti Rasul dan para sahabat. Orang yang rindu bertemu dengan Allah, orang yang seperti Umar bin Khattab yang mengatakan apabila seekor unta sana di Irak sana lari daripada unta sodakoh, Umar akan ditanya di sisi Allah, kenapa unta itu bisa lari? Padahal di Irak sana, Umar di kota Madinah. Karena Umar adalah pemimpinnya. Itu orang yang rindu bertemu dengan Allah. Lihat apa yang beliau lakukan. Jadi jangan frustasi hidupmu, engkau tutup dengan rindu bertemu Allah. Engkau orang yang frustasi hidup. Semangat hidupmu melempem. Lalu berusaha untuk mencari rindu bertemu dengan Allah. Kalau rindu bertemu dengan Allah, semangat melakukan apa yang dicintai Allah dan diridhoi Allah. Itu orang yang rindu bertemu dengan Allah. Seperti para sahabat. Enggak ada yang sahabat itu yang tidak semangat hidupnya. Untuk ketaatan. Karena mereka benar-benar dididik oleh Nabi kita tercinta, hidup penuh dengan optimisme, hidup penuh dengan husnudzon, hidup penuh dengan positive thinking dalam bahasa orang sekarang. Bahwa Allah akan memberikan kebaikan, kalau suatu saat sedang merasakan kesakitan akan sehat, kalau suatu saat akan sedang di bawah pasti akan di atas. Bersabar sejenak, nanti Allah balikkan situasi dan kondisi dan tetap bertahan di atas ketaatan dan tidak melakukan maksiat untuk keluar dari problematika yang menimpa. Begitu orang yang hidup, rindu bertemu dengan Allah. Maka jangan jadikan kalimat-kalimat seperti ini kalimat-kalimat pembuat Anda malah hidup tidak optimis. Umat Islam itu umat yang luar biasa. Semangat hidup mereka itu luar biasa. Karena mereka hidup untuk ketaatan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Sehingga Allah memberikan kepada mereka sesuatu yang luar biasa daripada
semangat hidup dan semangat berkarya, semangat berbuat, semangat bekerja, semangat. Karena mereka tahu ini dicintai Allah dan semakin rajin mereka lakukan, mereka akan semakin dekat dengan Allah. Sehingga hidup mereka itu penuh dengan hal-hal yang positif. Begitu orang yang rindu bertemu Allah, bukan orang yang lelah hidup. Salah, ya, hati-hati. Soal anda takut dengan dosa, bagus. Tapi kalau diiringi dengan berhenti dari dosa yang ditakuti itu. Tapi kalau tidak diiringi dengan itu malah salah dia. Takut dengan dosa tapi saya tak mau berhenti. Takut dengan dosa tapi saya ingin lanjut. Itu enggak takut namanya. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, saya ingin bertanya tentang sebuah hadis dikatakan kepada orang yang sahibul Quran, iqra' warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Bacalah dan tartil Al-Quran tersebut bagaimana engkau mentartilnya di dunia, karena sesungguhnya posisimu di surga di akhir ayat yang kau baca. Ya, begitu. Yang Allah katakan, yang Rasulullah katakan, dan fahami seperti yang Rasul katakan. Karena ini perkara gaib. Seluruh perkara gaib yang dibicarakan Rasul SAW difahami tekstual seperti yang dikatakan Rasul. Dan jangan dicoba-coba larikan ke makna-makna lain. Jangan katakan ini majas, maksudnya bukan begini tapi maksudnya begini. Jangan. Perkara gaib imani seperti yang dikatakan Rasul. Begitu kaidah ahlu sunnah dalam perkara-perkara gaib. Nanti air laut akan ditumpahkan ke darat, akan seperti itu. Planet-planet akan bertabrakan, berantakan, akan seperti itu. Matahari akan terbit di sebelah barat, akan seperti itu. Nabi Isa akan turun, akan seperti itu. Akan ada Dajjal seperti ini, akan seperti itu. Seperti yang dikatakan Nabi, tekstual. Karena perkara gaib, kita tidak punya cara untuk masuk ke dalamnya, untuk melihat apa yang terjadi. Apakah persis seperti yang Rasul katakan atau tidak. Kita nggak punya ilmu lagi untuk itu. Namanya juga gaib. Oleh karena itu, Nabi tidak mungkin berbicara yang gaib, yang tidak difahami seperti yang dikatakan Nabi. Nabi tidak akan main kiasan. Kalau sesuatu yang bisa difahami dalam kehidupan sehari-hari, Nabi bermain kata. Namun permainan kata Nabi itu sangat bisa difahami. Contoh, seorang wanita datang kepada Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, apabila wanita mimpi seperti mimpi laki-laki, apakah dia wajib untuk mandi ya Rasulullah? Mimpi basah, perempuan mimpi basah, seperti laki-laki. Apakah dia wajib mandi ya Rasulullah? Rasul berkata, innamal ma'u minal ma'. Air itu dari air. Faham kita maksudnya kan? Kalau nampak airnya maka wajib mandi. Tak nampak airnya tak wajib mandi. Air dari air. Air yang pertama yaitu mandi janabah dari air yang ada pasca mimpi. Kalau ada airnya maka ada airnya. Tidak ada airnya maka tidak ada airnya. Padahal air bukan air itu. Itu bukan air. Air ini dia. Air bening, air putih. Kalau itu sudah mani. Tapi Nabi memakai istilah air dan difahami. Maksud dari Nabi difahami dan sangat difahami. Nah, kenapa? Karena Nabi berbicara alam nyata yang bisa disaksikan. Tapi kalau Nabi sudah bicara alam gaib, fahami seperti yang Nabi katakan. Itulah dia kaidah Ahlussunnah dalam memahami teks-teks dari Nabi, hadis-hadis dalam masalah gaib dan juga ayat-ayat Al-Quran dalam masalah gaib. Akan datang nanti hewan yang berbicara dalam bahasa manusia. Akan ada hewan yang bicara bahasa manusia. Pohon dan bebatuan akan berkata, wahai muslim di belakangku ada Yahudi, mari kemari, bunuh dia. Akan terjadi seperti itu. Akan terjadi, pohon akan ngomong, batu akan ngomong. Bagaimana caranya? Ya Allah Maha bisa membuat batu itu berbicara sebagaimana dia telah membuat Anda berbicara. Bukankah kulit kita nanti bicara di akhirat? Bagaimana kulit itu berbicara? Jangan fahami. Aneh, Allah bisa membuat kulit berbicara sebagaimana Anda bisa membuat Anda berbicara. Apa yang sulit bagi Allah? Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun.
Dikatakan di dalam ayat Al-Quran bahwa orang-orang kafir itu akan digiring ke neraka, didorong ke neraka dengan wajah yang berjalan. Wajah mereka yang berjalan di tanah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana cara wajah berjalan di tanah? Kata Nabi SAW, bukankah Allah yang membuat manusia telah mampu berjalan di permukaan bumi dengan kakinya, mampu untuk membuat mereka berjalan di akhir dengan wajahnya? Maka ketika Allah mengatakan penduduk neraka masuk neraka dengan wajah yang berjalan di tanah, yang berjalan di tanah itu wajahnya. Bagaimana? Allah maha mampu untuk mewujudkan bagaimananya. Allah maha bisa segala-galanya. Yang ada dalam benak kita wajah nggak bisa berjalan. Tapi bukankah Allah yang mampu membuat kita berjalan dengan kaki juga mampu membuat manusia berjalan ke neraka menggunakan wajah. Maka fahami seperti yang dikatakan Allah, fahami seperti yang dikatakan Rasulullah SAW kalau sudah bicara masalah gaib. Jangan dilari-lari, oh maknanya mungkin begini, maksudnya mungkin begini, oh makna Rasul maksudnya bukan begitu. Sebagaimana mereka mengatakan makna matahari terbit di barat itu bukan matahari yang sesungguhnya, nggak ada matahari nggak akan terbit di barat. Matahari selalu akan terbit di timur, nggak ada matahari terbit di barat. Jadi maknanya bukan matahari, tapi maknanya matahari itu Islam menerangi, Islam akan terbit di barat. Mari sama-sama kita belajar agama Islam ke barat. Gitu. Setannya begitu. Akhirnya belajar ilmu agama yang benar kalau belajarnya di barat. Itu baru Islam yang keren, Islam yang sesuai dengan logika, sehat apa segala macam. Mari kita sama-sama tinggalkan kota Mekah, kota Madinah, belajar ke titik. Daerah barat sana. Lihat masuknya iblis dari tak mau menerima apa yang dikatakan Rasul seperti yang dikatakan Rasul. Coba untuk difahami dengan makna yang lain sesuai dengan logika mereka. Hei logika, tempat iblis bermain itu. Dan syariat sami'na wa ta'ana. Ustaz, tolong beri saya nasihat bagaimana cara memilih guru yang benar. Kalau Anda benar-benar ikhlas dalam mencari guru, perhatikanlah dalam waktu yang tak lama Anda akan bisa memilih ini guru yang mengajarnya pakai ilmu, ini guru yang mengajarnya tidak pakai ilmu, ini guru yang menurut saya, ini guru yang mengajak kita ketawa terus, ini guru yang ngarang-ngarang, nampak itu. Cepat nampaknya. Tapi dengan serius minta kepada Allah, ya Allah ajarkan saya. Minta kepada Allah, ya Allah tunjukkan kepada saya yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Tunjukkan kepada aku. Ajarkan aku ilmu yang benar, ilmu yang bermanfaat. Lalu mulai melihat, guru ini bicara pakai dalil enggak? Guru ini bicara pakai ayat atau hadis enggak? Apakah ayat dan hadis difahami dengan makna yang benar? Lalu kita bertanya kepadanya, kalau dia mengucapkan satu kata, tidak bawakan dalilnya, lalu kita bertanya, Ustadz adakah dalilnya? Tadi Ustadz mengatakan begini, namun mungkin Ustadz tidak bawakan dalilnya, saya tidak tahu. Nanti akan nampak itu. Oh maaf, saya tadi tidak sempat menyampaikan dalilnya karena memang bahasannya terlalu cepat saya bahas, dalilnya begini. Akan ada dalilnya karena orang yang berbicara sebelumnya dia belajar, dia pasti ada dalilnya untuk membicarakan agama. Tapi kalau seandainya dia ngomong, itu menurut saya, itu nampak itu. Menurut dia, agama menurut dia bukan menurut dalil. Oleh karena itu orang yang serius mencari agama Allah, cukup setengah tahun, 1 tahun dia serius mencari, nampak dia bisa membedakan ini guru yang hak, ini guru yang batil, ini guru yang hak, ini guru yang batil. Nampak, insya Allah. Seriuslah kepada Allah, Allah akan serius memberikan kepada Anda kebenaran dan kebatilan. Karena kebenaran dan kebatilan itu siang dan malam. Yang satunya siang, yang satunya malam, jelas. Jadi tak perlu saya harus menyampaikan, cara mencari guru ini, nama-nama guru, enggak perlu. Itu malah nanti dianggap ta'assub, dianggap Udah minta kepada Allah dan saksikan siapa yang bicara pakai ilmu, siapa yang tidak, siapa yang membawa ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah dengan makna yang benar, siapa yang tidak. Dan minta kepada Allah ditunjukkan mana yang hak dan mana yang batil. Serius minta kepada Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Barang siapa yang bersungguh-sungguh mencari jalan kami pasti akan tunjukkan kepadanya jalan itu.
Anda tidak akan Allah buat bingung. Karena kebenaran itu bagaikan matahari di siang hari. Wallahu alam. Apa yang diucapkan ketika berbaring untuk tidur dan terbangun di tengah malam? Untuk berbaring tidur, baca doa-doa yang diajarkan Nabi ketika akan tidur. Kalau masih belum tidur juga, maka berzikir, bertasbih, bertakbir, bertahmid. Atau memikirkan sesuatu dari syariat Allah, makna daripada ayat, makna daripada hadis. Atau memuhasabah diri, apa hari ini yang saya lakukan daripada ketaatan, apakah yang saya lakukan hari ini daripada hal yang tidak dibenarkan untuk saya bertaubat kepada Allah. Sibukkan diri untuk hal yang dicintai dan diridhoi Allah. Kalau sekiranya setelah baca zikir-zikir tidur, baca ayat kursi sudah selesai, baca qul huwallahu 3 kali sudah selesai, qul a'udzu falaq 3 kali sudah selesai, qul a'udzu binas sudah kali 3 sudah selesai, baca zikir-zikir sebelum tidur sudah selesai, tapi tidur belum juga, ya sudah baca yang lain. Baca yang lain, bertasbih, bertakbir dan bertahmid. Sibukkan pikiran untuk hal-hal yang diridhoi dan dicintai Allah. Ada doa terjaga di malam hari, namun saya tidak begitu hafal. Takut nanti kalau saya bacakan tak sesuai dengan hadis Nabi. Coba kita lihat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Itu doa terjaga di malam hari. Doa terjaga begitu di malam hari dan ingin tidur lagi baca ini. Wallahu alam. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Jalla wa'ala menunjukkan kepada kita jalan yang hak dan memberikan kita semangat untuk berjalan di atas jalan yang hak itu dan menunjukkan kepada kita jalan yang batil dan memberikan semangat kepada kita untuk lari menghindar dari jalan yang batil tersebut. Dengannya kita berharap Allah memberikan kepada kita istiqamah di atas agamanya dan dengannya kita berharap Allah memberikan kepada kita husnul khatimah dan dengannya kita berharap dosa dan kesalahan kita yang pasti pernah kita lakukan di permukaan bumi ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga catatan amal kita Allah berikan di tangan kanan kita. Dan semoga kaki kita ini dikuatkan Allah untuk tetap berada di atas sirat sampai ke penghujung sirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.